waktu itu kita membuat persemaian macadamia. Kita punya persemaiannya waktu itu di Pekalongan Barat di Guji sebelah sini juga. Ada 100.000 batang. Nah, kemudian ini memang solusi untuk menciptakan kembali hutan yang sudah terdegradasi, yang sudah beralih tanaman menjadi tanaman semusim. Solusinya yaitu membuat agroforestry dengan tanaman keras macadamia yang menjanjikan. Nah, ini kita lihat di atas ini macadamia yang ditanam di sini jumlahnya hampir 10.000 batang di luas 30,5 hektar. Dan saat ini 99% masih hidup semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya para pecinta macadamia di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia. Saya Sony Suarso, staf khusus Menteri KLHK bersama kawan-kawan sesama tenaga ahli, dan hari ini kita ada di satu desa namanya Desa Igir Kelanceng, Kecamatan Cirampok, Kabupaten Brebes, bersama sahabat-sahabat saya yang bertanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan, kelestarian lingkungan hidup dan kelestarian alam. Di sebelah kiri saya ada Ibu Ima Rohimah, Kepala BPDAS Pemali Jeratun, Kementerian KLHK Republik Indonesia. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat. Sehat ya. Terima kasih sudah berkenan memfasilitasi kita semua hadir di sini. Jauh di sebelah kanan saya ada Bapak Laude Aris ya. Beliau adalah Kepala Dinas LHK Kabupaten Brebes. Kemudian ada Pak Herdian dari Perhutani mewakili Kepala Divisi Regional Jawa Tengah. Kemudian ada Pak Haris, administrator di Pekalongan Barat ya. Baik. Tahun berapa Bu ditanam ini mulainya? Tahun 2020. 2020 berarti jalan tahun ketiga ya. Ya. Dan tumbuhnya 99% teman-teman. 99% hidup semuanya. Dan sekarang konon katanya sudah belajar buah ya? Sudah belajar buah. Sudah ada yang berbuah. Baik. Dan teman-teman info saja, per kilonya itu bisa mahal sekali ya Bu ya? Kilonya itu bisa 200-an ribu. 200 ribuan mentah yang dari pohon. Nah, kalau sudah jadi, kalau kita lihat di media online itu bisa mencapai 90.000 per on yang sudah matang. Jadi bisa 900 sampai 1 juta per kilonya kalau sudah disangrai. Nah, kemudian Bu, bagaimana penerimaan petani di sini terhadap tanaman macadamia ini? Sementara ini kan lama ya, 7 tahun gitu. Nah, gimana Bu ininya? Penerimaannya sangat baik. Terbukti ini mereka mau menanam ini. Jadi ini bukan paksaan ya. Bukan paksaan tapi ya. Masyarakat yang sadar meminta bibit macadamia memang setelah kita sosialisasi. Kemudian selain dari 30,5 hektar ini ada dampaknya. Dampak itu masyarakat lain yang ingin menanam secara mandiri. Sukarela. Jadi tidak dibiayai biaya tanamnya. Baik. Itu ada sekitar totalnya 60 hektar. 60 hektar di luar ini? Di luar ini, ada di beberapa desa di luar ini, di sekitaran sini. Karena memang macadamia itu memerlukan tempat tumbuh yang khusus ya. Dia ingin ketinggiannya sekitar di atas 800-an, tetapi cuacanya dingin, tapi sinar mataharinya harus cukup. Tapi kalau mataharinya nggak cukup, dia tidak mau berbuah. Ya. Jadi nih, kalau orang konsepnya kacang itu ditanam, ini di atas ya buahnya, ya lucu ya, begitu ya. Pohon macadamia kadang orang pohon macadamia buahnya apa ya, kacang loh, tapi kacangnya di atas. Ya. Gitu ya, bagi teman-teman yang belum tahu macadamia nanti bisa browsing ya, bagaimana nanti kita akan. Nah, kalau ada kelompok tani yang ingin menanam lagi, apa Bu sarannya? Boleh nggak mereka disiapkan lagi atau harus membeli sendiri? Kalau beli kemana itu kira-kira ada informasi? Pak Saur kan ikut nanam ini kan ya? Iya, ini ya saya yang nanam ini sama Bu Ima ya. Ini bosnya ini. Nah, justru jadi itu. Saya tugas, saya sebagai lembaga gitu Pak. Ditugasi LMDH. Oke. Ya alhamdulillah ini. Ya barangkali bilang sukses. 99%. Nanti nggak sukses bagaimana Pak? Kan penting kan yang penting hidup. Iya, tapi saya ingat Pak Saur waktu itu bilang, kalau sudah buah tanamnya panennya bagaimana? Pernah ngomong gitu ya? Nah, itu gimana tuh? Apa keresahannya, apa kegalauannya? Itu sebagai warga itu nanya Pak. Nah ini nanti jualnya kemana? Insya Allah nanti ada yang tanggung jawab. Itu jajaran dari menteri. Saya begitu Pak. Oke. Ya, betul ya. Iya.
Ya paling nggak kami-kami lah yang ada di Ya, sini ya, nanti ya, bisa menjadi penyambung untuk Ya, kita marketingnya istilahnya ya Pak. Ya, Nah, dan ini ada program lagi kan, suruh nanam apokat lagi sama Ibu, Bima, ya. dari saya ini. Terus salahkan gimana lagi. mengucapkan apa dong sama beliau? Ya, matur suwun sama suwun, Bima gitu. ya. Oke, sekarang kendalanya apa Pak? Kan masyarakat belum langsung menghasilkan macadamia. Iya, iya, iya. Nah, Nah, itu sementara kendalian warga itu ya cuma jawabnya nanti hasilnya seperti apa dan bagaimana. Insya Allah nanti hasilnya buat masyarakat dan nanti perhutani kan ya nanti kan beda lagi. Nanti acaranya bagaimana kan gitu ya Pak. Iya, Nanti iya, yang penting kan iya. buah dulu. Ya kalau nggak buah perhutani mau minta pohonnya ya Pak. Kan minta pohonnya dan Iya, ada iya, hasilnya iya, gitu iya, ya Pak. iya, Yang iya, penting iya. berbuah dulu dan tumbuh bagus kan gitu ya Pak. Iya, iya. Saya pernah sudah. ditunjukkan itu yang sudah mulai berbunga dan berbuah itu di mana Tuh Pak sebelah Sal? situ Pak. Sudah ada ya di Iya atas sana itu ya? sebelah situ ada. Oke. Dan sebelah sana Berapa ada, pohon Pak. yang sudah Yang tumbuh? buah ya Kurang ada. lebihnya? Kurang lebih 10 pohon mah ada. 10 pohon Pak. sudah Iya. ada belajar buah. Ya ini saksinya. Iya, belajar. Berapa Jadi, usianya waktu itu berarti? Ya berarti 2 tahun Dua setengah, 3 setengah tahun, tahun Pak. sudah mulai tumbuh ya? Mulai kelihatan buah, bunga dan, itu. Oke, sudah Jadi ya. warga juga kan mipil tahu, oh buahnya seperti ini, oh bunganya seperti ini kan gitu. Oke. Jadi kebanyakan mipil per tahun berarti bunganya lebih banyak Nah, kan gitu Pak. Tapi Pak Saur juga pernah janji bagaimana mengubah pola tanam kalau nanti sudah buah nggak mau nanam ini lagi. Bener Insya apa Allah. enggak itu? Itu Insya Allah, gimana Pak. itu caranya? Insya Allah yang penting warga itu udah menghasilkan. Nah ini nanam seperti ini kan warga buat makan Pak. Daripada ke Jakarta kemana nggak ada kerjaan kan bingung. Iya, 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 Nah iya. untung di sini ya alhamdulillah ada hutan. Ya kalau nggak ada hutan ya mau Nggak makan bisa di mana makan. nggak bisa usaha. Oke. Itu. Nah kalau nanam horti itu kayak kentang, kayak daun bawang, itu ada kegagalan nggak Pak? Kol itu gagal ada? Ya nggak? ada Pak. Ada. Karena apa itu? Ya kena musim, sono terlalu dingin, terlalu penyakit, panas. penyakit Pak. Penyakit. Iya, Nah. jadi ya gagal gitu. Nah kalau gagal itu ada asuransinya atau enggak? Ya nggak ada. Terus makannya gimana kalau nggak jadi ya? Nah teman-teman Iya. sekalian kita lihat salah satu profil kelompok tani kita dari hari ke hari itu ya hidupnya hanya untuk makan dan Ya, sudah cuma untuk hari-hari. makan itu. Buat Saving penghidupan mungkin gitu. saving mungkin belum ya apalagi untuk investasi jangka panjang anak sekolah. Jadi saya kira ini menjadi perhatian kita bersama seluruh stakeholders ya pemerintah swasta yang kiranya juga bisa memperhatikan ini bagaimana untuk ke depan menjadi petani itu menjadi lebih sejahtera kira-kira Iya, gitu ya Pak iya, Saur iya, ya. iya. Nah harapannya kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, perhutani Bapak apa? Ya nanti warga juga kan ya anda kata kalau nanam ini udah buah paling ya ternak Pak. Oh, emang Iya, bisa di ternak. tempat ini ternak ini? Ya apa bikin ternak kan ini juga kan bisa tanami rumput. Itu berarti kan tambah rumput fresh apa kita gitu kemarin? lagi. Gama umami ya, kita Ya mau itu tahu. itu sebagai warga itu pada Udah, Pirsa. bilang Gama umami. seperti itu dan Rumput. saya ini sampaikan sama pejabat-pejabat dan bagaimana anda kata nanti ini udah buah dan warga mau nanam rumput dan bikin ternak gitu Pak. Oke. Supaya jadi, dilindungi salah berarti nggak satu- ilegal gitu Pak. Jadi salah satu alternatif Sehingga jadi agroforestry tadi. agroforestry Iya, beneran ya. Dan rumput gama umami itu nggak dicabut ya, dipotong cuma ya, dipotong dipotong. gitu. Oke. Hari ini sekali ini kita akan ketemu dengan pelaku usaha, yaitu Bapak Herdian, Wakil Kepala Regional. Pertanyaannya adalah gini Pak, bukankah BUMN itu adalah badan usaha yang harus profit? Betul Pak. Betul. Bagaimana Anda melihat ini? Apakah ini satu kawasan yang bisa menghasilkan profit bagi perhutani? Jadi terima kasih Pak Sony bahwa karena kita memang sebenarnya kita bukan hanya orientasi profit Pak, tapi Iya. kita juga orientasi kepada lingkungan dan sosial. Oke. Kita harus menjaga keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi ekologi, Dan dan ekonomi. fungsi ekonomi. Oke. Dengan adanya inisiatif ataupun dukungan dari LHK khususnya dari BPDAS Pamali Jatun, Bu Rohimah, serta dari dukungan dari Pak Sony, dari staf ahli Menteri KLHK yang luar biasa ini, kami sangat berterima kasih karena dengan Macadamia ini akan menambah salah satu aspek ekonomi kita. Karena selama ini produksi kita hanya dari getah pinus saja. Kan gitu Pak Nji, kalau dari rimba ini maupun tanaman-tanaman yang lain, di hutan lindung kita biasanya pakai
kayu manis atau bintamin yang hanya diambil kulitnya dan daunnya lah. Ini kalau ini nanti ada buah-buahnya, ini minimal akan bisa menambah pendapatan masyarakat. Kalau memang perlu nanti akan kita lakukan juga pengembangan bisnis kita. Nanti bisa kita kembangkan juga menjadi tanaman pokok juga nggak ada masalah Pak. Karena kita akan selalu tumbuh terus. Kita selalu mengembangkan produk-produk kita. Bahkan untuk kita untuk dalam rangka kalau kita harus bersinergi dengan masyarakat. Jarak tanam kita kalau dulu pinus itu kita jarak tanam awal-awal dulu. Tahun 80-90 itu jarak tanamnya 3x1, 3x2. Rengket ya. Kemudian kita mulai tahun 2000-an kita mulai turun naik lagi 33. Sekarang kita sudah 6x3. Dengan jarak 6x3 ini nanti bisa disinergikan dengan macadamia ini ataupun tanaman-tanaman buah yang lainnya. Sehingga kepentingan masyarakat untuk menanam buah-buahan juga tanaman pinus ini bisa berjalan bersamaan. Sehingga ini sebenarnya antara kepentingan perusahaan atau kita bicara kepentingan ekonomi, kepentingan masyarakat bisa berjalan bersama Pak. Baik, terima kasih. Nah, sekarang ini kan sudah 35 hektar Pak di 2 RPH ini. RPH Kalikidang sama Igre Kelanceng ini di KPH Kelambar. Kita ada hutan rimba kita, hutan pinus kita ada 8 KPH. Barangkali nanti kita bisa dikembangkan di tempat yang lain Burukima nanti, misalnya KPH Pekalongan Banyumas Barat, di KPH di Kedua Utara. Tapi ketinggiannya memungkinkan nggak? Ini kan butuh sekitar berapa? Ketinggian berapa Ibu? 1.800 minimum. Nanti kita banyak Pak. Kita kurang lebih hampir 20 ribuan hektar. Yang ada seperti ini kondisi ini nanti yang untuk hutan pinus. Sehingga nanti saya pikir bisa kita kembangkan di tempat lain Burukima nanti. Ini nanti ke depan bisa menjadi wisata Pak, sumber wisata. Karena sekarang trennya kan bukan hanya sekedar menjadi sumber produk saja, tapi menjadi jasa lingkungan nanti dikembangkan di sana Pak. Oleh karena itu teman-teman jajaran KPH Pekalongan Barat selalu melakukan patroli dan membackup kegiatan pengembangan macadamia di sini Pak. Baik, terima kasih Pak Erdian. Jadi intinya teman-teman sekalian, perhutani walaupun dia badan usaha milik negara, tetapi kali ini dia memang belum direct dapat profit. Tetapi memiliki benefit yang bisa menjaga agar lingkungan ini tadi ada fungsi keseimbangan tadi ya, ekologis, ekonomis dan sosial politik. Kira-kira gitu ya Pak Erdian ya. Terima kasih.